Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih firman yang ditabur boleh menjadi jawaban atas setiap doa kami. Dan biarlah itu menjadi isi hati Tuhan untuk anak-anak-Mu di GAP Miracle Center. Kau layakkan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh beribadah di doa malam pada malam hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita masih dalam kondisi yang sehat, itu juga semua karena berkat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar satu berita, atau saya membaca satu artikel di mana akan diberlakukan PPKM level 3 untuk kota Surabaya. Ketika kita memasuki bulan Februari kemarin, kita juga mungkin banyak mendengar berita tentang kenaikan angka penderita COVID. Sekalipun varian yang baru ini Omicron tidak separah varian Delta, tapi tetap tidak membuat banyak orang itu menjadi khawatir, membuat banyak orang itu menjadi gelisah. Mereka mulai lagi kemarin, mungkin ketika menyambut tahun baru, mereka banyak yang sudah tidak melakukan euforia, tetapi mereka mulai menyusun apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka ingin capai di tahun 2022. Januari masih aman-aman terkendali, tapi ketika memasuki bulan Februari, kondisi tidak lagi menjadi aman. Dari segi pendidikan juga sama. Ketika akhir Januari, semua sekolah mulai mengadakan PTM. Tapi begitu cuma 1 minggu mereka PTM, mereka mulai lagi online. Kondisi yang tidak menentu inilah yang membuat banyak orang itu menjadi khawatir, membuat banyak orang menjadi gelisah. Apa yang harus mereka lakukan? Atau tidak sedikit dari anak-anak Tuhan mulai kecewa karena mungkin doa-doa mereka pun belum dijawab dan mulai menyusun satu strategi baru, tetapi terjadi lagi kondisi yang seperti ini. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh belajar dari Daud. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Raja Daud adalah raja yang selalu memuji, selalu bermazmur untuk Tuhan. Dia berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan, sekalipun dia berada di tengah kondisi yang tidak baik. Tapi dia mulai belajar untuk bermazmur dan memuji-muji Tuhan. Hari ini kita hanya baca satu firman Tuhan, satu ayat Bapak Ibu, di mana ayat ini tuh benar-benar menjadi rema buat saya. Saya diingatkan Tuhan dan saya mau bagikan untuk Bapak Ibu, saya mau sharingkan untuk Bapak Ibu karena kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi murid seperti visi tema GAP Miracle Center di tahun 2022 ini. Kita buka di Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kalau di tab itu, kalau di aplikasi Sabda atau Alkitab lainnya itu di ayat 8. Tapi mungkin kalau kita baca buku Alkitabnya, kitab kita di ayat 9. Saya bacakan Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Kita cuma baca satu ayat firman Tuhan ini. Tapi ketika saya mendapatkan rema ini Bapak Ibu, Tuhan menjelaskan begitu banyak, sekalipun hanya satu ayat, tapi ini memiliki arti yang sangat dalam Bapak Ibu. Saya bersyukur ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini kurang lebih Desember tahun lalu, Desember 2021, di mana ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam pekerjaan saya, di mana Tuhan menunjukkan orang-orang yang selama ini saya percayai, orang-orang yang selama ini saya bisa andalkan seperti itu ya Bapak Ibu, itu menusuk saya dari belakang. Ketika saya diperhadapkan ini adalah satu kekecewaan buat saya. Kenapa saya menjadi kecewa Bapak Ibu? Karena saya mulai memikirkan apa yang saya lakukan kepada semua tim saya. Ketika mereka membutuhkan segala sesuatunya, saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Tapi yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, malah sebaliknya, mereka malah menusuk saya dari belakang. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memberikan satu penghiburan buat saya. Ketika saya di dalam kekecewaan, ketika saya berada di satu titik yang benar-benar rasa kecewa saya ini sangat-sangat mendalam. Tapi di situ Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan untuk saya tidak melihat apa yang buruk yang mereka kerjakan ke dalam hidup saya, di dalam pekerjaan saya. Tapi Tuhan mulai mengajarkan saya untuk belajar melihat dengan cara pandang yang berbeda. Ketika kita belajar untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda, merasakan semuanya dengan cara yang berbeda, maka yang terjadi, hal kecewa itu bisa diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang sukacita buat hidup kita. Pilihan semua ada di dalam tangan kita. Kita mau tetap dalam kekecewaan atau kita mau hidup bahagia. Ketika saya diberikan satu firman Tuhan ini Bapak Ibu, itu benar-benar menguatkan saya. Tuhan ajarkan sedemikian rupa untuk saya boleh belajar mempunyai cara pandang seperti yang Tuhan pandang. Tuhan ngomong, jangan pernah kamu memikirkan apa yang kamu lakukan untuk orang lain, tetapi coba kamu belajar untuk melihat apa yang orang lain sudah kerjakan untuk dirimu. Di situ ketika saya mendapatkan ini teguran dari Tuhan, saya mulai memikirkan, saya mulai belajar untuk melihat apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah perbuat untuk saya. Kebanyakan dari mereka sudah menemani perjalanan bisnis saya sejak bisnis saya berdiri. Banyak hal yang kita lalui, dan saya mulai belajar untuk memandang dengan caranya Tuhan. Ternyata itu membawa satu sukacita Bapak Ibu. Hari ini saya mau benar-benar membagikan sukacita yang saya rasakan, itu boleh Bapak Ibu rasakan dengan kita melakukan Mazmur 34 ayat 8 ini. Mazmur 34 ayat 8 ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita amati ya Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini, itu Daud menekankan dengan tanda seru. Ketika saya membaca, kenapa kok dikasih tanda seru? Saya melihat di Google, saya googling, apa sih maksudnya
penulisan dengan tanda seru ini. Ternyata tanda seru ini mempunyai satu arti. Kenapa Daud itu sampai menulis dengan tanda seru? Karena Daud tahu bahwa kita anak-anak Tuhan itu masih tidak percaya terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi Raja Daud itu mau mengingatkan bahwa ini loh, lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Itu yang pertama, arti dari tanda seru. Arti yang kedua, Raja Daud memerintahkan kepada kita, apapun kondisi kita, tetap kita harus melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita melupakan. Kalau kita mau flashback, ketika kita memasuki tahun 2020, di mana awal pandemi itu terjadi, sampai hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh flashback ya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kalau hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak baik, atau kita mulai khawatir, mulai kita mau lihat, sepanjang tahun 2020, tahun 2021, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Raja Daud minta, menuliskan untuk kita itu mengecap setiap kebaikan Tuhan. Kecaplah, kecap di sini bisa disamaartikan dengan merasakan, rasakan kebaikan Tuhan. Ketika saya belajar, Bapak Ibu, diajar Tuhan untuk melihat, merasakan kebaikan tim saya yang sudah mereka lakukan untuk saya. Yang ada itu saya penuh pengharapan, saya rasa kecewa itu Tuhan gantikan dengan sesuatu yang sukacita, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita kecewa sama orang-orang yang sudah menyakiti kita mungkin, belajarlah kita melihat kebaikan yang mereka lakukan dalam hidup kita ini apa. Seringkali kita jadi manusia itu selalu melihat 10 kebaikan tidak akan pernah dianggap ketika satu kesalahan dilakukan oleh seseorang. Satu kali saya melihat satu video pendek di mana terdapat seorang guru yang sedang mengajarkan perkalian. Perkalian yang simpel bagi anak-anak SD itu sederhana banget gitu ya, anak SD kelas 5. Si guru menuliskan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 4 sama dengan 4, 1 kali 5 sama dengan 10. Ketika si guru menulis 1 kali 5 sama dengan 10, si anak-anak ini langsung teriak, salah, salah bu, salah. Mereka mulai mengomentari. Ketika pelajaran selesai, mereka pastinya akan mengomentari, bu guru ini gimana, ya banyak hal. Seringkali kita sama seperti mereka. 10 kebaikan yang dilakukan, kita akan lupa dengan satu kesalahan atau satu hal yang orang lakukan mengecewakan kita. Bapak Ibu, berapa banyak kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Berapa banyak? Kalau bagi saya, kebaikan Tuhan itu sudah tidak terhitung. Ketika 2018 saya berada di satu titik terendah, di mana saya sudah tidak tahu lagi saya harus membawa kemana bisnis yang saya handle ini. Saya sudah tidak punya jalan, tapi disitulah Tuhan melakukan mujizat. Tuhan boleh tunjukkan saya kalau hari ini saya boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ketika Daud menulis Mazmur ini, Daud bukan dalam kondisi yang sedang free time atau me time dengan keluarganya, family time, atau lagi me time, lagi nyeduh-nyeduh kopi
di kafe-kafe yang instagramable, atau sedang menemani istrinya, atau saat itu dia dalam pelarian ya Bapak Ibu, menemani pacarnya mungkin yang bisa lagi photoshoot di lokasi yang sangat-sangat instagramable. Seperti saat ini banyak sekali orang-orang melakukan itu. Enggak, Daud bukan berada di tengah kondisi yang baik. Kita tahu sebenarnya kalau kita mau baca, pelajari tentang Daud, kisahnya Daud, banyak hal yang Daud dikecewakan, ya. Ketika Tuhan meminta Samuel untuk datang ke rumah Isai, menunjukkan bahwa ada raja yang akan dia urapi, dan Tuhan menunjukkan itu. Dan ketika Daud melihat bangsa Israel, tentara-tentara Israel, tidak ada satupun yang berani mengalahkan Goliat. Satu-satunya yang berani mengalahkan Goliat adalah Daud. Daud dipanggil Saul secara pribadi untuk diberikan satu tantangan untuk mengalahkan Goliat. Selain itu, ketika Daud sudah kehilangan roh yang daripada Allah, sehingga Saul dihinggapi oleh roh jahat, Saul meminta Daud untuk memainkan kecapi supaya roh jahat itu hilang dari hidup Saul. Ada banyak hal yang Daud kerjakan untuk Saul, tapi hanya karena satu hal yang membuat Saul itu cemburu kepada Daud. Ketika Daud bisa mengalahkan tentara Filistin dan perempuan-perempuan Israel memainkan satu rebana menyambut Saul dan Daud, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Itu membuat Saul cemburu, membuat Saul lupa akan kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan Daud. Di tengah pelarian, Daud sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Daud masih tetap bisa memuji Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hari ini hanya dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mulai melihat, kita mulai merasakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, merasakan kebaikan Tuhan yang ada ketika kita hari ini menghadapi satu masalah, kita boleh tetap kuat, kita tetap dalam pengharapan, kita dalam iman bahwa kita sanggup melewatinya, karena segala perkara dapat kita tanggung bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saul boleh cemburu dengan Daud, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu melepaskan Daud dari kejaran Saul. Bahkan Tuhan ketika Saul ingin membunuh Daud, Tuhan itu mengirimkan Yonatan anak Saul. Itu begitu setia dengan Daud, dia begitu mengasihi Daud. Firman Tuhan mencatat itu. Ketika Saul ingin membunuh Daud, Yonatan yang menyampaikan kepada Daud. Begitu luar biasa Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, entah itu pekerjaan kita, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, percayalah Bapak Ibu, coba kita melihat, kita merenungkan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 2018 saya berada di satu titik terendah di dalam kehidupan saya, terutama di dalam usaha saya Bapak Ibu. Saya sudah tidak tahu harus mau bawa kemana ini usaha.
Tapi di situ ketika saya berserah sama Tuhan, saya mendapatkan satu kekuatan yang baru Bapak Ibu. Saya dituntun sama Tuhan, ditunjukkan. Dan itu merupakan titik balik buat saya, untuk saya belajar percaya 100% kepada Tuhan. Ketika 2020 kami boleh melewati pandemi, itu pun saya hidup hari demi hari, hidup dengan iman Bapak Ibu. Pekerjaan saya juga terimbas, tapi saya bersyukur Tuhan tetap menyertai saya sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di situ saya belajar. Ketika tahun 2020 saya menghadapi pandemi, saya mulai merasakan kembali kebaikan Tuhan. Kalau 2018 Tuhan tolong, pasti 2020 Tuhan pasti tolong saya. Begitupun 2021 saya melihat, kalau 2018, 19, 20 saya ditolong Tuhan, 21 pun saya ditolong Tuhan. 22 juga sama Bapak Ibu. Ketika saya memasuki tahun 2022, saya penuh dengan keyakinan saya pasti disertai Tuhan. Bapak Ibu, hal pertama yang kita kerjakan, mulai ingat dan rasakan, kecaplah dan lihatlah semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Raja Daud katakan gini, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Hal kedua, letakkan pengharapan kita, perlindungan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada harta kita, bukan kepada orang-orang yang bisa kita andalkan. Beberapa waktu yang lalu Ko Sandy menyampaikan firman, apa yang menjadi dasar hidup kita? Tuhankah atau orang lain? Di situ saya diajar Tuhan banyak hal Bapak Ibu. Ketika saya mendengar satu firman itu, saya diajar Tuhan untuk mengalihkan fokus saya. Kalau selama ini ada sedikit kesalahan di dalam diri saya mengandalkan Tuhan, tapi saya juga ada mengandalkan manusia. Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika Tuhan mulai menunjukkan satu persatu orang-orang yang meninggalkan saya kecewa. Tuhan hibur saya untuk tidak boleh kecewa. Dan di situ pun Tuhan ajarkan saya bahwa dasar saya itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang-orang yang ada di dalam tim saya. Bapak Ibu, hari ini keadaan boleh tidak menentu. Hari ini keadaan ekonomi boleh tidak baik. Hari ini mungkin sakit penyakit ada di dalam diri kita. Hari ini mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi satu hal, Bapak Ibu, berlindunglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan itu selalu berbahagia. Raja Daud menulis seperti itu Bapak Ibu, karena dia tahu persis ketika dia di dalam pelarian. Daud tahu dia masih disertai Tuhan. Tuhan kirimkan Yonatan yang begitu mencintai Daud, yang begitu mengasihi Daud luar biasa. Ketika dia tahu ayahnya Raja Saul yang akan membunuh Daud, Yonatan yang menyampaikan kepada Daud. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita masih meragukan penyertaan Tuhan, hilangkan semua Bapak Ibu. Hilangkan semua. Kita akan bisa melewati kondisi sesulit apapun. Lakukan dua hal. Ingat pertolongan Tuhan, mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah melihat yang buruk, tetapi lihatlah setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun kita diproses, mungkin tahun 2020, 2021 kita masuk dalam prosesnya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, alihkan fokus kita, perlindungan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada harta kita, bukan kepada orang tua kita, bukan kepada tim kita,
mereka semua itu bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, yang ada kita berbahagia. Kita bisa melewati tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, itu dengan semangat, dengan sukacita. Karena Tuhan beserta kita. Saya ingin Bapak Ibu, sukacita yang saya rasakan, sukacita yang saya terima dari Tuhan, itu boleh Bapak Ibu juga rasakan. Ketika saya belajar dengan cara pandang Tuhan, melihat segala sesuatunya, itu dengan cara pandang yang positif, hati saya itu menjadi bahagia. Saya tidak lagi melihat apa yang saya kerjakan, yang sudah saya lakukan untuk orang lain, tapi saya belajar melihat apa yang orang lain sudah lakukan dalam hidup saya. Ketika saya melihat apa yang sudah orang lain lakukan dalam hidup saya itu merasa banyak hal yang belum bisa saya berikan kepada orang lain. Sama halnya ketika kita melihat seberapa banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan menjadi merasa banyak hal yang belum kita bisa kerjakan atau lakukan untuk Tuhan. Mulai ubah cara pandang kita, rasakan dan lihatlah setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua, berlindung kepada Tuhan. Karena kita melakukan dua hal ini, kita tidak akan gentar lagi untuk melewati hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menerima satu kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar setiap kami untuk boleh merasakan dan melihat setiap kebaikan, setiap mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tetap berlindung kepada Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya andalan kami, Engkau satu-satunya dasar pengharapan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seperti Raja Daud Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik pun Raja Daud tetap bisa bersyukur. Raja Daud tetap bisa bermazmur. Raja Daud tetap bisa menaikkan ucapan syukurnya Tuhan kepada Engkau. Ajar setiap kami Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus melawat setiap kami anak-anak-Mu yang pada malam hari ini mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan, untuk memberikan satu kekuatan, satu sukacita buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kondisi memang gak baik Tuhan, hari-hari ke depan penuh dengan keadaan yang gak menentu. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami belajar melihat dengan cara pandang Tuhan melihat, kami percaya hal yang gak baik itu akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik. Hal yang pahit itu akan Tuhan ubahkan menjadi anggur yang manis bagi hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap selalu berlindung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami panjatkan setiap doa kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.